Apa kabar Bapak Ibu? Kita jumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan pagi ini. Firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ayat ini sangat menarik sekali karena ayat ini muncul sebagai ayat terakhir setelah Rasul Paulus bicara panjang lebar tentang tubuh kebangkitan. Rasul Paulus menutup dengan ayat ini. Rasul Paulus seolah-olah mau membawa orang-orang di Korintus, orang-orang yang membaca suratnya, untuk tidak hanya mengerti pengharapan di dalam Kristus, di dalam tubuh kebangkitan. Tetapi Rasul Paulus ingin orang-orang di Korintus dengan ayat 58 ini menghidupi pengharapan itu. Tidak ada gunanya mengerti pengharapan di dalam Kristus tanpa pernah menghidupi pengharapan itu. Karena itu Rasul Paulus menutup dengan ayat yang sangat indah. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Ada satu kesaksian yang ingin saya sampaikan. Ada seorang kakek yang hidup di suatu perkebunan di daerah pegunungan di sebelah timur negara bagian Kentucky, Amerika. Dia hidup dengan cucunya laki-laki. Setiap pagi, sang kakek ini selalu bangun lebih awal dan membaca Alkitab di meja makannya. Cucunya memperhatikan setiap hari apa yang dilakukan kakeknya. Lalu cucunya melakukan hal yang sama. Sampai pada satu waktu, cucunya bertanya pada kakeknya, "Kakek, aku sudah mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan. Tetapi aku tidak memahami. Dan apa yang aku pahami, aku lupakan secepat aku menutup Alkitab. Apa kebaikan dari membaca Alkitab sehingga kakek melakukannya terus-menerus?" Dengan tenang sang kakek mengambil ember tempat arang untuk perapian di dalam rumah. Ember itu sudah bocor. Kakek berkata kepada cucunya, "Kamu bawa ember ini ke sungai, kamu bawa air dengan ember ini. Kamu ambil air dari sungai, lalu bawa pulang ke rumah." Cucunya melakukan seperti perintah kakeknya. Dia pergi ke sungai mengambil air dengan ember yang bocor. Dan apa yang terjadi? Sampai di depan rumah, ember itu sudah kosong lagi. Lalu sang kakek berkata, "Coba lagi." Anak itu berlari lagi ke sungai dan ingin lebih cepat. Dia mengambil air dengan ember yang bocor dan berlari. Tetapi sama yang dia dapat. Sampai di depan rumah, ember itu sudah kosong. Lalu cucu itu berkata, "Percuma, kakek. Karena ember ini bocor. Semuanya sia-sia." Lalu kakeknya berkata, "Tidak ada yang sia-sia." Kakek itu mengambil ember dari tangan cucunya dan dia berkata, "Coba perhatikan ember ini. Coba perhatikan dengan baik-baik ember ini." Cucu itu melihat ke dalam ember dan melihat bagian luar dari ember itu. Dan kakek berkata, ember itu telah berubah dari ember arang yang hitam dan kotor, kini sudah bersih luar dan dalam. Lalu kakek itu menjelaskan, itulah yang terjadi ketika kamu membaca Alkitab. Kamu tidak bisa memahami atau ingat segalanya. Tetapi ketika kamu membacanya, membaca lagi dan membaca lagi, kamu akan berubah. Luar dalam, itulah kasih karunia Allah di dalam firman Tuhan. Kesaksian ini menjadi sebuah hal yang menarik untuk kita renungkan. Bahwa pekerjaan di dalam Tuhan itu tidak ada yang sia-sia. Ketika kita terus melakukannya, menghidupi pengharapan di dalam Tuhan, menghidupi pekerjaan-pekerjaan oleh karena pengharapan itu, maka tidak ada yang sia-sia. Mungkin di dalam perjalanan hidup kita,
kita menemukan banyak rintangan dan tantangan. Dan kita ingin bahwa kenapa ini tidak diambil, padahal aku sudah melakukan ketaatan kepada Tuhan. Tetapi kita perlu belajar bahwa sekali lagi Rasul Paulus berkata, tidak ada yang sia-sia. Ketika engkau berjerih payah, ketika engkau terus punya persekutuan dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Ketika hari ini kita punya pengharapan di dalam Kristus, marilah kita menghidupi pengharapan itu. Punya pengharapan di dalam Kristus bukan dengan cara melihat ke langit, lalu kapan Tuhan akan melakukan sesuatu. Tetapi memiliki pengharapan di dalam Kristus, menjadi orang-orang yang bergiat, orang yang berdiri teguh dalam pekerjaan Tuhan. Saya mau menutup dengan perkataan seorang bernama Johannes Bosco. Johannes Bosco pernah berkata begini, orang yang hidup dalam pengharapan, dia akan melakukan hal-hal yang biasa di dalam kesehariannya dengan cara yang luar biasa. Johannes Bosco menegaskan bahwa orang yang berpengharapan di dalam Tuhan akan melakukan hal-hal setiap hari dengan cara Tuhan. Itulah kehidupan orang yang berpengharapan. Marilah kita menjadi orang yang berpengharapan. Orang yang menghidupi pengharapan itu. Bukan hanya mengerti, tetapi menghidupinya. Jerih lelahmu, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Amin.